Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mengajak kita bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran pasalnya yang ke-26. Saya akan membacakan ayat yang ke-33. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Nah, waktu pada perjanjian lama, Allah meminta bangsa Israel untuk membangun kemah suci. Kemah suci itu Allah minta bangsa Israel untuk dibangun secara sedetail mungkin, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ruang kudus adalah tempat beribadah bagi umat Israel, sedangkan ruang maha kudus adalah tempat tabut perjanjian Allah diletakkan, dan kemuliaan Allah berdiam di sana. Hanya imam besar saja yang diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang maha kudus. Sebelum masuk ke ruang maha kudus, imam besar tentunya harus mempersiapkan diri. Dan ketika ia tidak mempersiapkan diri, ia melakukan dosa. Dan kemudian dia masuk ke ruang maha kudus, dapat dipastikan bahwa ia akan mati di dalam sana. Dan kemudian umat Israel yang lain akan menariknya dengan tali yang telah diikatkan di kakinya sebelum ia masuk. Nah, sebab tidak ada seorang pun yang diperkenankan masuk ke ruang maha kudus daripada imam besar itu sendiri. Akan tetapi ketika Tuhan Yesus dilahirkan di dunia dan ia mati di kayu salib, saat itu tabir suci terbelah menjadi dua dan tidak ada lagi penghalang antara manusia dan Allah. Itu dicatat dalam Matius pasalnya 27 ayat ke-51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Melalui kematian Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi mengalami keterpisahan dengan Allah. Manusia bisa datang langsung kepada Allah, manusia bisa lebih dekat lagi dengan Allah, bisa menghadap Allah secara langsung. Nah, Yesus Kristus adalah Allah yang rela menjadi manusia sama seperti kita, untuk lahir ke dunia dan mau mengorbankan diri untuk mati di kayu salib, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan kita dapat diselamatkan oleh iman kita. Nah, saudara-saudari sekalian, Natal memperingati tentang kelahiran Kristus. Ia bukan hanya lahir, tetapi ia juga mati bagi setiap kita, mati menebus setiap kita dari dosa. Dan memperoleh keselamatan, kita dapat memperoleh keselamatan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, bersyukur untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, sehingga kita memiliki harapan dan sukacita, kita bisa diselamatkan. Tidak ada lagi halangan lagi antara kita dan Allah. Bersyukur kepada Allah karena kasih-Nya Dia mau datang ke dunia sehingga kita dapat diselamatkan. Bersama mari kita menyambut hari Natal, kita sambut Kristus yang telah lahir ke dunia, kita peringati pada hari Natal ini. Tuhan Yesus memberkati.